Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk memakai masker saat bepergian ya, untuk menjaga diri kita dari berbagai virus, terutama virus corona. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Ketua kelasnya Mas Hadis ya. Silakan Mas Hadis. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya. Cukup. Baik, terima kasih Mas Hadis untuk memimpin doanya. Ya, sebelumnya Bapak ingin absensi dulu ya. Mempresensi kehadiran kalian. Ya, Mas Piradana, hadir nggak? Hadir. Oh ya, baik. Mas Hadis hadir? Hadir. Oh ya, berarti nihil ya. Ya, baik. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang surat pribadi dan surat dinas. Melanjutkan materi kita pada pertemuan yang lalu. Ya, penting sebenarnya anak-anak tentang pembelajaran kita tentang surat pribadi dan surat dinas. Karena suatu saat mungkin kita akan membutuhkan ilmunya ini untuk menulis surat pribadi ataupun surat dinas. Nah, baik. Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran? Siap. Oke, baik. Silakan nanti diperhatikan apa yang akan Bapak sampaikan pada materi kesempatan kali ini. Kita mereview kembali pertemuan kita sebelumnya. Tempat dan tanggal penulisan. Oh ya, benar sekali. Nah, untuk yang kedua disebut dengan apa? Tujuan surat. Ya, benar, tujuan surat. Kemudian yang ketiga, ini disebut dengan apa? Selama buka. Oh ya, benar sekali Mas Adis. Nah, ini bagian inti dari surat pribadi. Disebut dengan apa? Isi surat. Ya, benar. Isi surat. Nah, jadi ini yang merupakan bagian pokok ya dari unsur-unsur surat pribadi yang harus ada itu ini. Kemudian yang selanjutnya disebut dengan apa? Salam penutup. Ya, Mas Adis benar. Dan yang terakhir disebut dengan apa Identitas ini? pengirim surat. Ya, identitas pengirim surat. Jadi kalau kalian mengirim surat, jangan lupa untuk diberikan identitas ya, agar sang pengirim, sang penerima nanti tidak bingung. Ya, selanjutnya anak-anak. Nah, ini merupakan pembahasan kita pada minggu lalu mengenai struktur surat resmi ya, atau surat dinas. Pada bagian nomor 1 disebut dengan apa? Ada yang tahu? Kepala surat. Ya, kepala surat. Jadi kepala surat disebut juga dengan kop surat. Ya, ingat-ingat ya. Kemudian yang nomor 2 disebut dengan apa? Surat. Ya, benar. Nomor surat ya. Kemudian yang nomor 3. Tanggal surat. Ya, kurang lengkap Mas Adis. Harusnya
tanggal pembuatan surat. Oke, kemudian yang nomor 4 Lampiran disebut surat. dengan ya, ini lampiran surat apakah ada atau enggak. Kalau ada, ditulis berapa berkas yang dilampirkan. Kemudian yang kelima, ada apa? Perihal Ya, surat. perihal surat. Kemudian nomor 6, ada yang tahu? Alamat. Ya, Alamat. ini alamat tujuan surat ya. Kemudian yang nomor 7, Salam pembuka. ya, salam pembuka. Yang nomor 8, Isi surat. ya, isi surat. Kemudian yang nomor 9, Penutup. ya, penutup surat ya. Kemudian nomor 10, ada yang tahu? Mas Suradana? Identitas pengirim. Ya, identitas pengirim. Dan yang terakhir, yang nomor 11. Ada yang tahu? Mas Adis mungkin? Identitas pengirim. Iya, identitas pengirim. Nah, dari dua contoh tadi ya, antara surat pribadi dan surat dinas, kalian bisa nggak membedakan perbedaan utama antara surat pribadi dan surat dinas? Apa yang paling beda? Ada yang tahu? Kepala surat. Ya, baik. Ada yang tahu lagi perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas? Ada yang tahu nggak? Kalau surat pribadi tidak memiliki lampiran. Ya, kemudian apalagi ada nggak? Halo, ada lagi? Mas Adis? Mas Suradana mungkin? Kalau surat pribadi tidak memiliki perihal surat. Oh ya, baik. Cukup ya. Itu tadi beberapa perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Kita lanjut materi kita tentang surat pribadi dan surat dinas. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 4.12 yang berbunyi menulis surat pribadi dan surat dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Dengan indikator pencapaiannya, yaitu merencanakan penulisan surat pribadi dan surat dinas. Dan yang kedua, menulis surat pribadi dan surat dinas dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan tata kalimat atau tanda baca dan ejaan. Nah, baik, yang pertama, anak-anak, kita akan belajar menulis surat pribadi. Dalam penulisan surat pribadi, itu ada langkah-langkahnya ya anak-anak. Yang pertama, menyusun kerangka isi surat pribadi. Kemudian yang kedua, mengembangkan kerangka isi menjadi sebuah surat. Dan kemudian yang ketiga, menggunakan ragam bahasa akrab atau bahasa sehari-hari. Dan yang keempat, menggunakan ejaan dan tanda bacaan yang tepat. Itu merupakan langkah menulis surat pribadi. Kemudian yang selanjutnya, kita akan belajar menulis surat dinas. Nah, dalam menulis surat dinas, itu memiliki beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kepala surat sesuai dengan instansi, lembaga, atau organisasi.
Kemudian yang kedua, bisa dibaca Mas Adis, mungkin yang nomor 2. Mencantumkan tanggal pembuatan surat, nomor surat, perihal, dan alamat tujuan surat. Ya, baik. Kemudian yang nomor 3, menulis isi surat secara jelas, singkat, lengkap, dan sopan. Nomor 4 mungkin Mas Wiradana dapat membacanya. Mencantumkan identitas lengkap pengirim surat pada bagian akhir. Ya, benar. Kemudian yang kelima, menggunakan ragam bahasa baku. Nah, ini juga perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Di mana kalau di surat dinas itu penggunaan bahasanya adalah bahasa baku. Kemudian yang terakhir, bisa dibaca Mas Adis? Menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Iya, baik, benar sekali. Nah, itu tadi anak-anak beberapa langkah menulis surat pribadi dan surat dinas. Selanjutnya, Bapak akan beri kalian waktu untuk mencoba membuat atau menulis surat pribadi dan surat dinas. Nah, Bapak akan bagi ya. Untuk Mas Hadis, nanti menulis surat pribadi ya. Dan untuk Mas Wiradana, silakan untuk menulis surat dinas. Kalian nanti menulis di kertas menggunakan ballpoint, di foto, dan kemudian dikirim di grup ya. Paham? Paham ya? Mas Adis paham tugasnya? Paham? Ya, Bapak Paham. akan beri waktu selama 5 menit untuk kalian mengerjakan tugas. Dimulai dari sekarang. Ini Mas Adis sudah mengirim tugasnya ya. Surat pribadi ya. Ya, bisa kita lihat. Oke, benar. Mas Adis, bisa dibaca untuk surat pribadinya? Ini ditujukan untuk siapa? Silakan untuk dibaca. Silakan Mas Adis. Hal permohonan izin Ananda Hadis kepada yang terhormat guru wali kelas di SMP Negeri 3 Malang. Dengan hormat, dengan ini saya orang tua Hadis memohon Bapak untuk mengizinkan anak kami tidak masuk sekolah pada tanggal 29 April 2021 karena ada kepentingan keluarga. Demikian surat permohonan izin ini saya buat atas perhatian yang Bapak berikan. Saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Dwayne Johnson. Oke, baik. Terima kasih. Mas Wiradana, sudah mengirim atau belum? Kok belum ada? Udah Pak, udah. Belum ada ya, Mas Adis? Sudah melihat belum? Oh ya, baik. Silakan dibaca, Mas Wiradana. Dicoba dibaca ya. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Pendidikan, Sekolah Menengah Atas atau SMA Cendana, Oke. Jalan Cendana Langsung nomor 9. Langsung di tujuan ya kepada. Kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa kelas 10 di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kepada sekolah SMA Cendana mengundang Bapak, Ibu, wali siswa kelas 10 untuk menghadiri rapat bagi siswa baru dengan tujuan mensosialisasikan kegiatan sekolah serta
pemberitahuan tentang peraturan-peraturan sekolah. Rapat ini akan diadakan pada hari atau tanggal Sabtu 1 Mei 2021. Waktu jam 9.00 sampai selesai. Tempat Aula SMA Cedana. Diharapkan kehadirannya Bapak Ibu Wali kelas 10. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada SMA Cendana. Baik, terima kasih. Ya, baik anak-anak. Terima kasih karena sudah mengirimkan tugas mengenai penulisan surat pribadi dan surat dinas. Nah, tadi pembelajarannya sudah cukup baik karena penulisan surat kalian sudah memenuhi unsur-unsur yang harus ditulis, baik itu surat pribadi maupun surat dinas. Nah, selanjutnya Bapak punya tugas untuk kalian ya. Tugasnya adalah merangkum materi yang telah kita pelajari pada kali ini. Nanti silakan dirangkum ya, ditulis di buku, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Bapak akan share link di grup kelas ya. Ya, silakan dilihat. Apakah sudah ada? Yaitu ya anak-anak, link untuk masuk ke Google Classroom. Di situ sudah Bapak kirimkan tugas yang harus kalian kerjakan. Waktunya sampai nanti malam jam 9 ya. Silakan kalian merangkum dengan sebaik-baiknya. Kalau begitu, berakhirlah sudah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya beri apresiasi kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran kita pada kali ini dengan baik ya. Nah, bagaimana kesimpulan yang kita ambil pada kesempatan kali ini? Ada yang mau menyimpulkan? Mas Wiradana mungkin? Kesimpulannya sederhana saja ya. Saya dapat mengakui perbedaan surat pribadi dengan surat dinas, dan untuk pembelajaran berikutnya. Oh ya, baik. Nah, bagaimana untuk pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Ya, sangat menyenangkan. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Wiradana. Kalau Mas Adis gimana? Menyenangkan atau tidak? Sangat menyenangkan. Oh iya, baik. Terima kasih. Nah, pada kesempatan berikutnya kita akan belajar mengenai teks puisi ya. Jadi persiapkan diri kalian untuk pertemuan selanjutnya mengenai teks puisi. Nah, baik, karena waktu kita sudah selesai, marilah kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Cukup ya? Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.